Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Umi Jana. Di dalam video kali ini saya akan mengupload video tentang pinjaman daripada Shopee ya. Jadi namanya kalau kita mau minjam di Shopee itu namanya itu SPayLater ya kakak ya. Nah, di Shopee ini ada kebijakan ya, ada kebijakan dari Shopee untuk para pelanggan yang sudah setia berbelanja di Shopee. Maka Shopee memberikan kemudahan untuk meminjamkan dana dengan cuma-cuma. Kemudian kita hanya perlu membayar dana yang sudah dipinjamkan oleh Shopee ini hanya dengan waktu 1 bulan saja, seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan pinjaman dari Shopee. Nah, yang pertama kakak harus punya akun Shopee dulu ya kakak ya. Akun Shopee ini kalau belum punya akun Shopee maka kakak bisa mendownload dulu, kemudian login, masuk daftar dengan email yang kakak punya. Nah, setelah itu kakak bisa masuk ke dalam, bisa membuka aplikasi Shopee, kemudian kakak bisa berbelanja sebagaimana mestinya gitu. Nah, saya sudah punya aplikasi Shopee di sini, maka saya akan klik aplikasi Shopee-nya seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilan depannya ya kakak ya. Ini dia tampilan depannya seperti ini. Mohon maaf jaringan agak lelet gitu. Ini ada tampilannya. Nah, di sini kalau kita sudah sering berbelanja di Shopee, maka otomatis semuanya ini sudah halaman yang ada di dalam beranda Shopee ini sudah terisi, seperti misalnya Shopee Pay-nya. Saya sudah mengaktifkan Shopee Pay. Kemudian ada koinnya di sini ya. Ini ada koinnya. Koinnya ini bisa kita gunakan untuk meringankan belanja kita gitu ya, tapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Nah, untuk di mana kita harus gimana gitu, kita harus mendapatkan pinjaman dari Shopee. Nah, yang pertama kakak harus punya akun Shopee di atas usia 3 bulan. Nah, jadi kalau di masa awal kakak buka akun Shopee, maka tidak serta-merta SPayLater-nya itu langsung aktif, tidak ya, tapi dia harus di atas 3 bulan. Jadi sebelum SPayLater-nya ini aktif, maka kakak harus belanja minimal 1 kali pembelanjaan di Shopee gitu, pembelian di Shopee gitu ya. Nah, itu adalah persyaratan pertama gitu. Kakak harus belanja minimal 1 kali di Shopee. Nah, kemudian usia akun Shopee kakak ini udah di atas 3 bulan gitu ya, baru SPayLater-nya ini aktif gitu. Nah, untuk persyaratan yang ketiga kakak harus verifikasi gitu. Verifikasi adalah untuk mengumpulkan semua data kita biar Shopee bisa meninjau gitu apakah data kita ini sesuai dengan KTP yang kita punya atau tidak. Karena Shopee sangat ketat ya, sangat ketat penjagaannya gitu sekarang, karena sudah banyak penipuan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setelah verifikasi wajah, verifikasi kode OTP dan sebagainya, kemudian kakak harus memberi nomor HP yang aktif gitu, Saya nggak bisa lihatkan video di sini karena saya sudah mengaktifkan SPayLater saya sudah berapa bulan yang lalu gitu ya. Nah, setelah semuanya aktif, maka kakak akan diberi pinjaman dari Shopee, senilai ya, kita nggak tahu gitu berapa yang harus Shopee pinjamkan ke kita. Kalau menurut pengalaman saya, Shopee memberikan kita pinjaman sebagaimana sebelum kita belanja gitu. Jadi misalnya sebelum aktif SPayLater di akun Shopee kita, Shopee meninjau berapa jumlah nilai pembelian kita di aplikasi Shopee gitu. Jadi kayak seperti pengalaman saya sudah melakukan pembelanjaan dengan nominal di atas 1 juta rupiah. Nah, kemudian SPayLater saya aktif, saya mengaktifkan SPayLater, maka di situ saya mendapat pinjaman senilai di atas dari 1 juta rupiah gitu. Nah, sekarang saya akan menuju ke halaman bawah nih, saya ini di sini. Nah,
seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah ya. Nah, ini dia adalah halaman SPayLater pinjaman daripada Shopee saya. Nah, ini kakak di sini bisa lihat pinjaman Shopee PayLater saya di sini ada sejumlah Rp1.014.000. Nah, saya klik ini dulu. Saya klik ini dulu, kemudian kita tunggu ya, jaringannya kurang mendukung gitu. Nah, kita lihat ini ya kakak ya, jumlah kredit yang tersedia di akun Shopee saya itu ada 1.014.000, yang awalnya Shopee memberikan saya pinjaman senilai ini Rp2.800.000 ya kakak ya. Jadi sebagian daripada pinjaman dana ini saya sudah menggunakan pembelian di dalam aplikasi Shopee ini. Nah, seperti itu ya kakak ya. Jadi ketika kita mempunyai pinjaman SPayLater ini, Shopee akan terus meninjau perkembangan pembelanjaan kita ya. Jadi nggak begitu Shopee pinjamkan kita dana, Shopee melepas tangan gitu aja, jadi enggak. Jadi Shopee terus meninjau gitu. Seperti pengalaman saya menggunakan SPayLater ini udah berapa bulan. Nah, di awal saya mendapatkan pinjaman senilai 1 juta rupiah gitu, 1.200.000 kalau nggak salah. Nah, dari bulan ke bulan selanjutnya saya membayar tagihan saya di awal jatuh tempo. Jadi saya tidak membayar di waktu jatuh temponya gitu, tapi saya membayarnya lebih awal gitu ya. Nah, mungkin karena kita memperhatikan tagihan kita dengan baik, maka Shopee memberikan kita pinjaman lebih gitu. Maka pinjaman saya ketika itu bertambah menjadi 1 juta jadi 2 juta. Nah, bulan selanjutnya saya membayar tagihan saya seperti biasanya di awal jatuh tempo. Jadi kalau jatuh temponya tanggal 10, saya membayarnya tanggal 1 gitu, tanggal 1. Maka di situ saya mendapatkan lagi limit daripada pinjaman ini bertambah sehingga sekarang saya bisa mendapatkan kredit senilai Rp2.800.000 gitu ya kakak ya. Jadi kalau kita membayar SPayLater ini, tagihan ini dengan nilai yang bagus, artinya pada tepat waktunya gitu, maka Shopee akan mempercayakan kita untuk mendapatkan pinjaman dana yang lebih besar lagi gitu ya. Seperti itu pengalaman saya kurang lebihnya. Dan sekarang saya akan membayar tagihan saya. Sebelum saya membayar tagihan saya next ke membayar tagihan saya akan memberikan informasi lagi bahwa dana yang dipinjamkan dalam SPayLater ini dalam aplikasi Shopee ini hanya bisa dibelanjakan di dalam aplikasi Shopee dan tidak akan bisa kita membelanjakannya di luar aplikasi Shopee gitu ya. Next, saya akan membayar tagihan saya. Kita akan klik di sini bagian tagihan saya. Nah, ini dia. Nah, tagihan saya sekarang senilai Rp1.729.000. Jadi ini yang harus saya bayar, yang jatuh temponya nanti tanggal 11 Juni 2021. Akan tetapi karena memang dana saya juga sudah ada ya, customer saya semuanya udah pada bayar, jadi untuk apa lagi gitu nyimpen uangnya, mending saya bayar ke Shopee dan kemudian Shopee bisa meninjau lagi bagaimana cara saya membayar dan bisa menambah daripada dana saya lagi gitu. Nah, itu kemudian saya akan membayar dengan ini. Nah, ini tagihan saya sebelumnya. Nah, ini. Dan di sini kita jangan khawatir ya moms bun, kakak semuanya, kita jangan khawatir karena pembelanjaan kita otomatis terdata di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat jumlah-jumlahnya. Nah, ini tagihan berikutnya. Nah, ini dia yang harus saya bayar 1.729.000. Nah, ini dia data-data yang sudah saya belanjakan, kemudian kita bayar lunas. Nominal yang harus kita bayar, kemudian kita ada metode pembayaran. Kita harus memilih metode pembayarannya harus pakai apa. Karena saya punya banking, maka saya harus membayarnya dengan transfer bank gitu. Video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian coba juga di aplikasi Shopee kalian, karena ini benar-benar sangat
kesempatan yang bagus gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini kita bisa online dari rumah, mencari penghasilan dari rumah dan sebagainya. Jadi kita berprasangka baik aja gitu ya sama Allah, kalau usaha kita itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil gitu kakak ya. Jadi semoga mencoba, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kakak juga bisa request ya tentang macam-macam program yang ada di aplikasi Shopee yang bisa saya buatkan videonya. Tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita bertemu di video lain lagi, dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.